Swastiastu. Jadi pada kesempatan video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang kualitas penduduk dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas penduduk secara lebih detail. Saksikan terus videonya. Balls hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So just talking to stop doing agreement. Kualitas penduduk adalah istilah yang menggambarkan tingkat kesejahteraan, perkembangan, dan potensi kontribusi individu dalam suatu populasi atau wilayah. Ini mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi kehidupan dan kondisi individu seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya. Kualitas penduduk tidak hanya berkaitan dengan angka populasi, tetapi juga dengan kondisi hidup individu dalam populasi tersebut. Semakin baik faktor-faktor seperti pendidikan yang baik, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, kesempatan kerja yang layak, lingkungan yang sehat, keamanan, kesetaraan sosial, dan partisipasi dalam proses politik. Semakin tinggi kualitas penduduk suatu wilayah. Oleh karena itu, perbaikan kualitas penduduk sering menjadi tujuan utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi, dengan upaya untuk meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Tentu, mari kita bahas lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk secara lebih mendetail. Jadi yang pertama ada pendidikan. Tingkat pendidikan penduduk memiliki dampak yang signifikan bagi kualitas hidup. Pendidikan yang baik membuka pintu untuk pekerjaan yang lebih baik, penghasilan yang lebih tinggi, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan juga membentuk pengetahuan dan pemahaman individu tentang berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik. Berikut ini manfaat pendidikan bagi pembangunan ekonomi suatu negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif karena bertambahnya pengetahuan dan keahlian. Yang kedua, tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas. Dan yang ketiga, dapat membentuk kelompok pemimpin yang terdidik untuk menduduki posisi penting dalam bisnis dan pemerintahan. Faktor yang kedua yaitu kesehatan. Kualitas kesehatan penduduk sangat penting. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, program imunisasi, nutrisi yang baik, dan sanitasi yang memadai semuanya. Kesehatan merupakan persyaratan bagi peningkatan produktivitas yang merupakan hal yang penting bagi pembangunan negara. Kesehatan adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan, dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Kesehatan merupakan persyaratan bagi peningkatan produktivitas yang merupakan hal yang penting bagi pembangunan negara. Angka harapan hidup adalah jumlah rata-rata perkiraan tahun dan dapat ditempuh seseorang selama hidupnya. Diartikan sebagai usia yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu, yang mana digunakan sebagai indikator pengukuran kesehatan penduduk di suatu daerah. Berperan dalam menjaga kualitas hidup. Kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk hidup yang lebih lama dan produktif. Faktor yang ketiga yaitu ekonomi. Aspek ekonomi termasuk pendapatan lapangan kerja dan tingkat kemiskinan memainkan peran besar dalam kualitas penduduk. Pendapatan yang cukup membantu memenuhi kebutuhan negara, sementara lapangan kerja yang layak memberikan stabilitas ekonomi. Pengurangan kemiskinan berkontribusi pada pengurangan tekanan finansial dan peningkatan kualitas hidup. Yang keempat adalah lingkungan. Kualitas lingkungan tempat penduduk tinggal dapat berdampak langsung pada kesehatan dan kenyamanan mereka. Air bersih, sanitasi, dan akses ke lingkungan yang aman dan sehat penting untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Yang kelima, keamanan. Keamanan fisik dan keamanan hukum adalah faktor penting dalam kualitas penduduk.
Ketidakstabilan politik, konflik, dan tingkat kejahatan yang tinggi dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan menghambat perkembangan sosial dan ekonomi. Yang keenam, sosial budaya. Aspek-aspek sosial budaya seperti kesetaraan gender, toleransi terhadap keragaman budaya, dan akses terhadap kesenian dan hiburan dapat mempengaruhi kualitas hidup. Kesetaraan gender misalnya dapat membuka peluang yang lebih besar bagi semua anggota masyarakat. Yang ketujuh, partisipasi politik. Partisipasi penduduk dalam proses politik dan pemerintahan adalah bagian penting dari masyarakat yang berkualitas. Keterlibatan dalam pemilihan umum, hak untuk berbicara, dan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dapat memberikan rasa memiliki terhadap masyarakat. Yang kedelapan, kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya masih kurang. Masih ada orang tua yang tidak memahami pentingnya pendidikan, sehingga tidak mau mengeluarkan uang untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Yang kesembilan, tingkat pendapatan penduduk rendah. Rendahnya tingkat kemampuan ekonomi orang tua mengakibatkan kesulitan untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Meskipun sudah ada berbagai program bantuan pendidikan bagi keluarga tidak mampu, tapi belum semuanya terjangkau bantuan pemerintah. Yang ke-10, tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan penduduk biasanya diukur dari pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ialah rata-rata pendapatan yang diperoleh penduduk dalam waktu 1 tahun. Pendapatan per kapita bisa mencerminkan tingkat kesejahteraan dan kemajuan perekonomian suatu negara. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduknya. Karena bisa memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Pendidikan dan kebutuhan yang lain secara pantas dan layak. Peningkatan kualitas penduduk yang sering menjadi tujuan pemerintah dan organisasi internasional. Ini melibatkan upaya dalam pengembangan ekonomi, penyediaan layanan, dan pendidikan perlindungan lingkungan, pemberdayaan sosial, dan mempromosikan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Semua faktor ini berperan dalam membentuk kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kualitas penduduk dan faktor penyebabnya adalah bahwa kualitas penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang melibatkan pendidikan, kesehatan, ekonomi, akses ke infrastruktur, lingkungan, serta kepemimpinan dan pemerintahan. Kualitas penduduk yang baik seringkali terkait dengan tingkat pendidikan yang tinggi, akses yang baik ke layanan kesehatan, lapangan kerja yang layak, infrastruktur yang memadai, lingkungan yang sehat, dan tata kelola pemerintahan yang efisien. Kesimpulan yang lebih mendalam akan memerlukan analisis yang lebih rinci berdasarkan data dan konteks wilayah tertentu. Sekian pemaparan video pembelajaran dari kami tutup dengan permisan. Om Santi Santi Santi.